Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardo bi nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Suryana dari kelas B6 dengan nomor NIM 23811302111, program studi PJJ PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah akhlak tasawuf yang berkenaan dengan akhlak yang muncul dari rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 pokok perkara yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Yang pertama telah kita ketahui, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Selain menjalankan rukun Islam yang 5 tadi, seseorang muslim juga wajib untuk memiliki akhlak yang mulia. Akhlak ini merupakan cerminan dari keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa akhlak mulia yang secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan rukun Islam, yaitu yang pertama kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhlak yang timbul atau akhlak yang muncul dari rukun Islam yang pertama, yaitu pertama jujur dan tegas dalam setiap ucapan, di mana kita mengucapkan sesuatu atau berkata baik dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain, itu disertai dengan kejujuran dan ketegasan. Yang kedua, pembersihan diri dari sifat kemusyrikan. Mengesahkan Allah merupakan tujuan utama bagi setiap muslim dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan sifat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mendidik diri kita agar selalu istiqomah dalam berperilaku. Menanamkan rasa cinta terhadap Rasul dan mengikuti teladannya, yaitu merupakan akhlak yang muncul dari syahadat. Rasul memiliki sifat-sifat yang telah kita ketahui, sifat-sifat yang mulia, mempunyai akhlak-akhlak yang mulia, mulai dari sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Kemudian syahadat merupakan ikrar atau proklamasi. Lalu rukun yang lainnya adalah demonstrasi kesyahadatan. Yang kedua dari rukun Islam yaitu sholat. Akhlak yang timbul atau akhlak yang muncul dari sholat sendiri itu diantaranya kedisiplinan dan teratur dalam segala hal. Sholat mempunyai waktu masing-masing dan dalam pengerjaannya harus dengan cara disiplin sesuai waktu yang masing-masing. Kemudian dari sholat muncul sifat kesabaran,
sifat kesabaran dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sholat kita dilatih untuk fokus. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, fokus, khusyuk, memaknai lapad-lapad atau ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Kemudian mempunyai atau timbul sifat tawadu, kerendahan hati dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika melaksanakan sholat, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti sombong, meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti penyakit-penyakit hati. Dilaksanakan dalam sholat yaitu kerendahan hati, tawadu, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menanamkan sifat rendah hati kepada setiap makhluk, kepada setiap orang. Lalu yang ketiga yaitu zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai nilai-nilai tertentu. Kemudian dari zakat muncul akhlak-akhlak yang luar biasa, akhlak-akhlak yang mulia. Pertama, rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kedua, kepedulian kita terhadap sesama makhluk, sesama manusia. Adanya rasa empati, sosialisasi timbul dari kita menunaikan zakat. Ketiga, membersihkan sifat kikir atau bakhil, rasa ingin memiliki segala harta. Ketika kita telah melaksanakan zakat, ketika kita mengetahui, memahami rukun Islam yang ketiga ini, kita akan menjauhi sifat-sifat kikir, sifat-sifat bakhil, dan mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi kekurangan-kekurangan dalam perekonomian. Keempat, rukun Islam yang keempat ialah puasa. Di antara akhlak yang muncul dari puasa, pertama, melatih diri kita, mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, mengendalikan diri kita dari dorongan-dorongan nafsu atau syahwat, dari tadinya kita selalu tamak atau rakus atau keserakahan dalam hal makan atau minum. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita. Kita bisa menjaga dorongan nafsu kita untuk selalu rakus. Yang kemudian dari puasa timbul kekuatan tekad kita yang merupakan landasan penting dalam ilmu etika. Kekuatan tekad kita meraih dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji memunculkan akhlak seperti adanya persaudaraan, keeratan dalam persaudaraan, kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memandang suku, ras, jabatan ataupun tingkatan-tingkatan pangkat dan sebagainya. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, semuanya sama rata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ritual peribadahan yang kita lakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Mulai dari perbuatan yang dilakukan oleh hati kita, yang dilakukan oleh anggota badan kita. Utama kita melaksanakan ibadah haji dengan sepenuh hati,
dengan keridhaan dan keikhlasan sehingga mendapatkan derajat atau haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita semua mengetahui dan memahami bahwa rukun Islam tidak hanya menjadi pondasi dalam kehidupan kita sehari-hari, melainkan rukun Islam juga menimbulkan atau memberikan efek yang luar biasa bagi kita semua. Di antaranya muncullah akhlak-akhlak yang mulia dari rukun Islam tadi. Dengan demikian semoga kita semua bisa menjalankan rukun Islam yang 5 tadi dan menerapkan akhlak-akhlak mulia yang muncul dari rukun Islam tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Referensi tafsir rukun Islam yang isinya menyelami makna spiritual dan kontekstual syahadat dan sholat, karya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Mekhasin, yaitu seorang pakar sejarah kebudayaan Islam dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian Akhlakul Karimah, yaitu sebuah artikel yang berisi Akhlakul Karimah, buah rukun Islam. Kemudian artikel yang berisi 5 pilar rukun Islam sebagai pembentuk kepribadian Muslim, karya Nurjanah. Lalu jurnal Pesona Dasar yang membahas pengertian akhlak dan etika. Kemudian saya mengambil dari salah satu kitab kuning karya Imam Ghazali, yaitu dari kitab Bidayatul Hidayah yang membahas akhlak atau etika-etika kita dalam kehidupan sehari-hari. Etika ketika kita bergaul dengan Khalik dan ketika kita bergaul dengan makhluk. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan menjadi pemahaman bagi saya, utamanya, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.